Selamat datang di Santekno. Baik, kita hari ini akan membahas bagaimana cara kita melakukan debugging golang di Visual Studio Code. Nah, sebelumnya kita akan buat dulu satu file mainnya, main.go, yang mana nanti bisa kita gunakan untuk contoh debugging. Nah, di sini saya coba buat suatu struct. Ini nama-nama pewayangan sih kalau dibilang. Jadi di sini ada yang namanya struct Pandawa, string, JSON, nama, misalkan kayak gini. Di sini atributnya itu ada nama, julukan, lalu biasanya si Pandawa ini punya titisan siapa gitu, titisan. Lalu satu lagi, nah ini tuh dia diangkat jadi raja atau enggak. Nah, jadi ada Pandawa yang enggak diangkat juga katanya sih, enggak diangkat jadi raja. Oke, kita jadiin satu atribut aja, diangkat raja. Kita kasih boolean. Jadi apakah dia diangkat atau enggak gitu. Raja deh. Sorry. Nah, setelah itu kita coba buat function mainnya. Function mainnya misalkan Pandawa, kita buat array deh, array Pandawa. Kita akan bikin satunya itu Yudhistira, terus julukannya itu Dharma Sutta kalau nggak salah ya. Terus dia titisan dari dewa Yama. Selanjutnya ada lagi Bima nih. Jadi ada Bima ini tuh Bayu Suta. Ini titisannya dari Bayu, dewa Bayu. Terus ada lagi Arjuna. Setelah Arjuna, Nakula Sadewa. Mungkin sering kenal atau sering dengar tuh Nakula dan Sadewa, yang adik kakak ini. Oke, kita buatin dulu nama-namanya. Partha, Dewa Indra, nah ini julukannya itu pengasuh kuda dari dewa Aswin. Lalu ini Brihaspati, dewa Aswin juga. Nah, ini contohnya struct-nya. Lalu nah karena kita belum ngeset nih si diangkatnya ini, kita bikin satu function yang relate ke satu objek Pandawa, misal kayak gini, Pandawa. Nah, di sini akan kita buat diangkat raja deh, diangkat raja. Jadi nantinya kita akan set diangkat rajanya itu jadi true. Nah,
Jadi kalau misalkan kita panggil si function diangkat, maka nanti si atributnya, misalkan kita Pandawa nih, Pandawa itu Yudhistira misalkan, Yudhistira akan diangkat dengan raja, maka kita panggil function dot diangkat raja. Contoh seperti ini. Di sini ada 4 1 2 3 4 5. Nah, misalkan Yudhistira, berarti Yudhistira itu yang pertama. Di array pertama kita angkat. Nah, maka sebenarnya ini dari semua ini kan defaultnya itu false untuk diangkatnya. Tapi saat kita set untuk Yudhistira array yang pertama, kita set si diangkatnya itu jadi raja untuk Yudhistira, kita jadiin true. Atau kita panggil function ini yang jadinya kolom atau field untuk diangkat raja ini jadi true untuk Yudhistira. Nah, gimana cara ngelihatnya? JSON bytes, misal kita jadiin JSON aja biar lebih gampang untuk menampilkannya. Pandawa. Nah, kita sedikit ada error handling, fatal error. Nah, lalu kita print aja pakai string JSON byte. Nah, oke, kita coba go run me. Nah, ini datanya nih. Oke, sebentar, kayaknya kekecilan. Kita naikin dulu size ininya, mana ya? Harusnya udah. Ini debugnya kita tambahin 14 deh biar agak gede. Nah, kita hapus, kita keluarin lagi. Nah, agak gede. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita mendebug suatu data golang, kode golang ini di Visual Studio Code. Nah, caranya ini kita buat dulu create suatu JSON function. Nah, seperti ini. Di sini kita lihat bahwa kita pakainya dari file directory name yang ada di sini, golang. Jadi nanti akan mengarah ke sini. Jadi saat nge-run itu langsung ke sini. Nah, kalau misalkan masih gagal, berarti ini kita tambahin, karena di golang ya, kita tambahkan main.go. Kita run lagi. Continue. Nah, ini sudah keluar datanya. Oke, gimana caranya mendebug? Ini nih yang paling enak di Visual Studio Code, yang saya juga paling suka. Kalau misalkan kita udah banyak codingannya, lalu kita susah untuk mendebug. Biasanya kan kita pakai print gitu di sebelumnya, di setelahnya. Nah, kalau di debug itu kita nggak perlu print, langsung aja kita kasih titik. Ini nih yang biasanya
membantu banget buat developer. Kita kasih titik, lalu kita jalankan debug. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa kita di posisi di sini, si running aplikasi ini atau program ini running sampai sini. Lalu kita langsung bisa tahu yang diinitiate Pandawa ini ada 5 data. Yang pertama Yudhistira, terus Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Nah, lalu kita ada operation bahwa Pandawa 0 atau data yang pertama itu kita set diangkat raja. Nih, kita coba pakai step over. Step over tuh kita melanjutkan ke step selanjutnya 1 kali step. Next. Nah, kayak gitu. Maka nih, di sini jadi true. Yang awalnya datanya itu Yudhistira false jadi true karena setelah operation ini. Nah, posisi sekarang program di sini. Lalu kita jalanin lagi. Maka nanti ada file JSON. Nah, file JSON ini byte. Nih, atau kalau dijadiin string udah kelihatan di sini ada. Stringnya seperti ini. Kalaupun error di sini akan kelihatan errornya itu apa infonya. Nah, setelah itu lanjut ke bawah, maka langsung di print. Nah, ini sangat mudah sekali untuk program Golang yang udah disupport sama Visual Studio Code. Dan yang paling enaknya itu yang tompel ini, atau namanya breakpoint. Breakpoint ini bisa kita gunakan di berbagai titik nih. Bisa 2, 3 kita handle, misalkan setelah diangkat mau ada operation apa lagi gitu. Atau misalkan si Pandawa ini kita ada lagi menambahkan 1, misalkan namanya siapa, Ihsan, misalkan julukannya Kuat, lalu titisan dari Dewa, terus diangkatnya enggak deh. Nah, misalkan kayak gini, mau kita debug di sini. Nah, jadi sebelum kita, jadi data si Pandawa ini kita append atau kita tambahkan 1 orang lagi, namanya Ihsan, julukannya Kuat, dan titisan dari Dewa, di append di data Pandawa ini atau ditambahkan di data Pandawa ini. Bagaimana kita ceknya? Nah, kita bisa running debugnya, lalu jalan awal hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan posisi Yudhistira false diangkatnya. Kita lanjutkan ke step selanjutnya, maka akan diangkat jadi true. Lalu kita lanjut lagi 1 step, berarti ini akan ada penambahan 1 orang. Kalau di sini 1 struct yang namanya Ihsan. Nah, di sini. Jadi kita tahu sekarang bahwa Pandawa itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini karena sudah masuk di Pandawa untuk nama Ihsan itu udah masuk. Lalu kita lanjutin lagi dan kita langsung print. Nah, di sini pun sudah terlihat bahwa nama Ihsan sudah masuk ke dalam struct-nya. Nah, ini lebih mudah karena sudah disupport VS Code. Lalu untuk Golang itu pengecekannya pun mudah. Kita tinggal bisa tompel kayak gini aja. Sebenarnya VS Code juga banyak support di berbagai bahasa. Tapi kalau
teman-teman lagi develop suatu API yang biasanya pakai Golang, atau teman-teman lagi belajar Golang terus kesusahan buat ini datanya apa sih yang dikeluarin. Nah, dari debug ini kita bisa tahu data ini, variabel ini keluarnya apa. Terus saat tambahkan operation lain, ternyata si datanya atau si variabel ini sudah berubah datanya. Nah, bisa kita tulis atau bisa kita tempel titik. Nah, nih, titik-titik mantul gini biar ketahuan nih saat di sini si Pandawa itu ada berapa nih. Kalau dalam program ini si Pandawa di sini ada 5 data, tapi setelah di program ini jalan sampai sini ternyata ada penambahan data nih di tengah-tengah. Nah, ini jadi seperti itu, semudah itu untuk mendebug. Ini sangat membantu sekali buat kita programmer yang kadang kalau udah banyak kodenya itu agak kesusahan mencari ini datanya diubah di mana nih, di bagian mana nih, di operation mana nih, apalagi belum lah ke loncat-loncat ke beberapa file kayak gitu. Ini sangat mudah sekali. Oke, thank you teman-teman, semoga bermanfaat tutorialnya, dan see you, bye bye.